Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Yang percaya Anda adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus, katakan amin. Dan pagi ini kebenaran itu diberikan kepada saudara. Terima kasih, sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, angkat tangannya dan berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom juga yang di rumah semuanya, shalom. Gimana kabarnya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Tepuk tangan paling meriah. Silahkan duduk saudaraku, haleluya. Nah saudara, pagi ini saya mau menyampaikan bahwa Tuhan sedang menghujanimu dengan berkat. Saya khotbah ini 2 Kamis yang lalu, saya mau ngulang di ibadah hari Minggu, menjadi rema tuntunan bagi kita. Ya saudaraku, Tuhan sedang menghujani berkat atasmu. Ya, ini judul khotbah saya pagi ini. Kita langsung baca dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi kamu sendiri tidak meminta pinjaman. Bicara hujan, Alkitab mencatat hujan berbicara soal berkat. Bahkan sampai hari ini orang-orang Israel, mereka menunggu hujan. Sebab hujan akan membuat, saudaraku, Hermon penuh dengan salju. Sehingga pada saat masa musim panas, di mana tidak ada hujan, salju itu akan mencair dan mengalir sampai ke bukit-bukit Sion, saudara. Nah, kalau Alkitab berkata tentang hujan, ini bicara tentang berkat. Pagi ini, saudaraku, dalam 2 minggu lalu saat saya menyiapkan firman Tuhan, Tuhan memberikan rema kepada saya, yaitu Tuhan hari ini sedang membuka bagi saudara, jemaat BFA, perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk menghujanimu dengan berkat. Tanah di mana engkau berpijak bukan lagi tanah terkutuk. Bapak Ibu, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka tanah di mana Adam berpijak itu dikutuk oleh Tuhan. Tuhan berkata, dengan berpeluh kamu akan mencari makananmu. Saudaraku, kemudian ribuan tahun kemudian, Yesus peluh bercampur dengan darah menetes di Taman Getsemani. Ribuan tahun sebelumnya, peluh Adam, saudaraku, menetes ke tanah yang terkutuk. Sehingga apapun yang diperjuangkan dengan upaya diri sendiri, semuanya ada di bawah kutuk. Tetapi saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, itulah kemenangan, keputusan yang memberi kemenangan kepada kita. Yaitu apa saudaraku? Keringat bercampur dengan darah menetes di Taman Getsemani, dan tanah yang terkutuk itu menjadi tanah yang diberkati. Ararat artinya kutuk yang dijungkir balikan. Maka saudara dan saya hari ini bukan lagi berdiri di tanah yang terkutuk, tapi tanah yang diberkati. Apapun usaha pekerjaan saudara, Tuhan memberkati saudara. Dan di tahun Great Harvest, panen raya ini, Tuhan menghujanimu dengan berkat. Katakan, Tuhan menghujaniku dengan berkat. Katakan amin. Amin. Saudaraku, kemudian apa? Ya, dan Tuhan memberkati segala pekerjaanmu. Bapak Ibu, ini bicara bagian kita adalah bekerja. Bagian kita menabur benih, bagian kita menyiram benih. Artinya memelihara pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Tuhan yang memberi pelipat gandaan. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tepuk tangan dong bagi Tuhan, katakan amin. Nah, terus saudaraku, maka Tuhan akan memberkati kamu dengan hujan pada musim menabur. Hari ini adalah musim menabur. Saudara, taburan kita hari-hari ini menentukan tuaian kita minggu-minggu depan, bulan-bulan depan.
Saudara, dalam Yesaya ya, sebentar, 23, ayat 23. Ya, saudaraku, hasil panenmu akan melimpah untuk makananmu, dan ternakmu akan merumput di padang-padang yang luas. Mumpung masih minggu pertama di bulan kedua, saya mengingatkan saudara, apa yang kita tuai hari-hari ini adalah taburan kita waktu-waktu yang lalu. Dan apa yang kita akan tuai tahun-tahun berikutnya, bulan-bulan berikutnya, kita harus tabur hari ini. Saudara, dengarkan, semua yang ada pada kita, baik itu berkat, baik itu keuangan, kesehatan, tenaga, pemikiran, talenta, itu adalah semuanya bicara ada benih yang Tuhan taruh di situ, yang berpotensi untuk terjadinya pelipat gandaan waktu benih itu engkau tabur untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan memberkati orang lain, saudara. Amin. Tahukah Anda, satu buah mangga letak pelipat gandaan bukan di biji, bukan di kulit, bukan di daging, tapi di biji. Nah, biji itu mesti Anda tanam, biji itu mesti Anda siram, dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan biji itu bicara apa? 1/10 dari penghasilan saudara. Itu sebelum New Covenant. Tapi setelah New Covenant, angka 1/10 adalah minimal yang kita bisa bawa kepada Bapa kita. Dia Bapa yang baik. Untuk menunjukkan hati kita nggak melekat ke harta, saudara. Hati kita melekat ke Tuhan. Katakan amin. Karena apa? Seperti Ulangan 28 ayat 12 tadi. Engkau akan ada di satu titik, ada satu tempat yang bernama engkau memberi banyak utang, tapi engkau sendiri tidak berutang. Jadi kalau ada jemaat datang ke saya, Pak, saya banyak ngasih piutang nih, orang belum bayar. Alkitabiah, saudaraku. Tapi kalau ada jemaat datang, Pak, utang saya banyak, itu enggak alkitabiah, saudaraku. Itu komik biah, saudaraku ya. Kenapa? Sebab Tuhan akan membawa engkau, dan ini sudah gereja kita alami. Amin. BFA Bandung, saudaraku, memberi pinjaman kepada banyak gereja satelit dalam kota, satelit luar kota, baik yang otonom maupun yang tidak otonom, bahkan gereja-gereja lain. Ada yang bersifat pinjaman lunak tanpa bunga, ada yang bersifat pinjaman taburan, saudaraku, ada yang bersifat ya udah kasih aja, naburlah, saudara. Kenapa? Saya sudah mengalaminya. Apa yang saya khotbahkan sudah saya alami, dan saya percaya lewat khotbah pagi ini Tuhan mengujanmu dengan berkat. Tuhan akan membawa engkau di satu tempat, engkau memberi pinjaman, tapi engkau sendiri tidak meminjam. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan amin. Ya, kembali ke tadi ya. Kemudian ayat 24. Sapi jantan keledai muda yang menggarap tanah akan makan makanan yang terbaik, yang sudah ditampi, yang sudah diayak, yang sudah dibersihkan, alias berkat yang Tuhan beri. Jangankan untuk saudara, bahkan untuk ternak-ternak saudara, semua makanan sehat yang tidak mendatangkan penyakit. Haleluya. Jangankan untuk kita, untuk saudaraku, ternak-ternak kita pun makanan yang terbaik, yang sudah ditampi, yang sudah dibuang sekamnya. Ini bicara apa? Makanan atau berkat yang Tuhan beri kepada kita di tahun panen raya ini tidak mendatangkan penyakit. Berkat ini mendatangkan kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri. Tepuk tangan, katakan haleluya. Nah, pada waktu itu apabila Tuhan melangkah bla 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 bla, Ia akan memberi kepadamu air yang mengalir dari setiap gunung dan setiap bukit. Saya berdoa, angkat tanganmu. Masa penyegaran telah tiba bagi saudara. Masa kesegaran, masa kelegaan bagi hidupmu, bagi rumah tanggamu, bagi bisnis, bagi pekerjaan, bagi gereja kita. 2 tahun kita mengalami masa pandemi kesesakan. Hari ini Tuhan memberi masa penyegaran, masa kesegaran, sebab Dia menghujanimu dengan berkat yang melimpah. Katakan haleluya. Percaya, yang percaya tepuk tangan yang paling mulia, katakan amin. Next, saudara. Nah, engkau mencurahkan hujan ke tanah yang dibajak. Bapak Ibu, bajak artinya kita menanam. Ya saudara, seperti kita ke Pontianak, bukan saya yang membuka gereja di Pontianak, Tuhan yang berjalan di depan, saudaraku. Saya nggak tahu, tiba-tiba Tuhan membuka di depan. Kok bisa, saudaraku, 4 jemaat kita dalam waktu yang gak berbeda jauh dipindahkan Tuhan bertugas ke Pontianak. Saudara, 2 keluarga tentara, 1 keluarga polisi, dan 1
anak muda polisi, anak Pak Stephen, saudara. Kok bisa 4-4 dipindahkan di daerah dekat Pontianak, di Pontianak dalam waktu yang tidak berjauhan. Biasa saudaraku, ini artinya apa? Tentara polisi bersinergi, saudaraku. Amin, kok nggak ada yang amin? Semarang, kok bisa Tuhan buka 2 kolonel dipindah ke Semarang? Dan BFA terbuka lewat 2 kolonel tentara ini. Di Bali 1 keluarga polisi dan 1 pengusaha dari Bandung, kok bisa pindah di sana? 2 keluarga ini, saudaraku, bau-membau. BFA Denpasar terbuka. BFA Jogja dimulai dari siapa? Waktu Pak Stephen, saudaraku, lulus Sespim, ditugaskan sebagai bertugas di Polda Jogja, masih pangkat kompol, saudara. Dari situ BFA Jogja. Artinya apa? Saudaraku, Anda lihat, dari apapun, mau sarjana teologi ya, mau pengusaha, mau karyawan swasta, mau polisi, mau tentara, mau PNS, Tuhan bisa pakai semua orang untuk menyebarkan Injil Kerajaan Surga. Tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Amin. Engkau membasahi ladang dengan air. Tuhan mencurahkan hujan ke tanah yang dibajak. Bagian saya menanam, church planting, nanam gereja. Anda pengusaha, tanam bisnis. Bagian kita kemudian apa? Siram, yaitu pelihara. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Jadi saudaraku, nyantai hidup ini. Pekerjaan, bisnis, semua itu titipan ilahi. Amin. Haleluya. Nggak ada yang kita bawa kok, saudaraku. Ya, betul? Nah, oke. Engkau membasahi ladang dengan air, engkau membuat tanah menjadi gembur dengan hujan, dan membuat tanaman muda bertumbuh. Nah, saudaraku, engkau, baca sama-sama, memulai tahun yang baru dengan tuaian yang baik. Engkau mengakhiri tahun dengan hasil panen yang banyak. Angkat tangan saudara. Ini awal-awal tahun, Tuhan akan mulai dengan tuaian yang baik, tuaian yang memberkati saudara. Dan tahun 2022 Tuhan akan tutup dengan panen yang banyak. Haleluya. Katakan amin. Amin. Saudara, saya bukan hanya jadi berkat bagi jemaat. Saya punya teman pingpong, saudara, dan kemarin pingpong umurnya kelahiran sama, saudara. Sorry. Dia umur 67, kelahiran sama kayak saya, 67, berarti 55. Dan Februari ini dia pensiun, saudara. Sebelum pensiun dia selalu tanya ke saya, Pak Agung, saya tahun depan 2 tahun lagi pensiun. Nah kemarin, Pak, tahun depan saya pensiun. Kemarin pingpong, saudaraku, saya tanya, Pak, kapan pensiun? Akhir bulan ini, Pak. Terus gimana? Habis pensiun ngapain? Alhamdulillah, Pak, lewat ngobrol dengan Bapak, Tuhan kasih saya hikmat ilahi, saudaraku, untuk buka usaha ABCDE. Dapat pesangon? Oh iya. Berapa kira-kira? Segini. Langsung temannya bilang, modal kawin lagi dong. Wih, sembarang loh. Saya bilang, namanya Pak Robi. Pak Robi mau ngapain? Mau gini. Bagus. Anda lihat, saudaraku, hanya dari main pingpong. Main pingpong, ngobrol-ngobrol. Dia banyak dapat hikmat, dapat ide dari obrolan dengan saya. Maka sebelum saudaraku pensiun, dia tahu apa yang akan dikerjakan. Saya tanya, loh, Bang 55 udah pensiun ya? Iya, Pak. Kenapa? Ya yang saya tahu karena kakak saya PNS guru 60 tahun baru pensiun. Oh iya, Pak. Kalau yang bukan guru 58. Oh, kamu Bang 55? Iya. Tapi setelah ini tenang, Pak, justru nyantai. Alhamdulillah. Untung kita pingpong ketemu, saya banyak dapat ide dari Bapak. Tuh saudaraku, kita jadi berkat bukan hanya ngasih duit, ide. Tepuk tangan bagi Tuhan, katakan amin. Next, saudara. Nah, renungkan Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan dengan hujan? Tidak ada. Entah Anda masih punya profesi jadi pawang hujan, nggak ada. Nggak ada yang bisa kita lakukan tentang hujan, kecuali membiarkannya turun. Pertanyaannya, apakah Anda mau terima hujan atau tidak? Kalau Anda di dalam rumah, Anda nggak kehujanan. Anda harus keluar rumah, Anda harus kehujanan. Artinya, Anda menabur, Anda menyiram, maka Tuhan menghujanimu dengan berkat. Nggak ada yang bisa kita lakukan, kecuali membiarkan hujan berkat itu turun atas saudara dan saya. Tepuk tangan yang paling meriah, haleluya. Amin. Saudaraku, sekalipun 2 tahun ini sepertinya pandemi, ingat, hidupmu tidak diatur
dari situasi dan kondisi. Banyak orang berkata, Pak, tapi situasinya begini. Saudaraku, firman Tuhan berkata, bukalah tanah baru, bukalah sumur yang baru. Jangan menanam di tempat di mana duri tumbuh, saudaraku. Mulai dengan sukacita, tanpa perselisihan, mulai dengan baik. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hujan, kecuali membiarkan turun dan membiarkan kita dibasahi dengan hujan. Tuhan menghujanimu dengan berkat. Gak ada yang bisa engkau lakukan kecuali menerimanya saja. Biarkan dia menghujanimu dengan berkat. Katakan haleluya. Yang kedua, saudaraku, saat Tuhan menghujanimu dengan berkat-berkatnya ke atasmu, kamu akan diberkati lebih dari cukup. Sebab tujuan Tuhan memberkatimu untuk supaya saudara bisa jadi berkat bagi orang lain. Lihat saya Bapak Ibu, jangan tunggu sugih mlegedu bahasa Jawa. Jangan tunggu kamu kaya raya baru kamu bisa jadi berkat bagi orang lain. Dalam posisimu hari ini, biasakan tanganmu di atas. Sejak saya bujangan, saya udah memberi beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah. Sejak saya masih bujangan. Bahkan sejak saya masih nyupir angkutan kota, itu udah saya lakukan. Nah saudaraku, ingat waktu kita, semua yang ada pada kita, ada benih, ada roti, ada jelai. Jangan semua berkat yang Tuhan beri kepadamu, kamu makan habis untuk hidupmu. Sebab letaknya pelipat gandaan itu ada di benih. Saat kamu memberi jelai kepada orang-orang yang membutuhkan, kamu memiutangi Tuhan. Amsal berkata demikian. Dan Tuhan gak pernah mau utang dengan kita. Tuhan akan membayarnya lunas, bahkan dengan bonus-bonusnya yang dahsyat. Amin. Haleluya. Saudaraku, saya melakukan itu sejak sangat-sangat masih muda. Dan saya melihat. Saya ingat saudaraku, beberapa tahun yang lalu saya sebagai ketua youth di sebuah gereja. Dan waktu Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan, gereja tersebut mensyaratkan untuk jadi pendeta di gereja itu harus lulus dari Institut Injil Indonesia I3 di Malang. Saya mau, tapi saudaraku, saya datang kepada beberapa orang di gereja tersebut, kepada pendeta, saya mau sponsori saya nggak punya orang tua, saya nggak punya uang untuk biaya kuliah. Dan tahukah saudaraku, tidak ada yang mensponsori. Tetapi saat saya jadi hamba Tuhan, saya lihat ada orang-orang yang pengen sekolah Alkitab, pengen saudaraku menuntut ilmu untuk jadi hamba Tuhan. Saya sponsori, sampai ada yang S2 dan sebagainya. Bukan satu, bukan dua. Saudara, artinya apa? Itu balas dendam terbaik saudaraku. Jangan dulu gue gak disponsori, ngapain gue sponsori orang. Itu berarti Anda menyimpan kepahitan. Waktu Anda menabur, memberikan jelai, saudaraku, dengarkan, engkau memiutangi Tuhan. Dan Tuhan akan membayar utangnya kepadamu dengan berkali-kali lipat. Katakan amin. Nah, maka Bapak Ibu, saat Tuhan menghujani berkat-berkatnya ke atasmu, kamu akan diberkati lebih dari cukup, supaya Anda dan saya jadi berkat bagi orang lain. Karena tujuan Tuhan, engkau bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat. Siapa yang mau jadi berkat bagi Indonesia? Yang mau katakan amin. Tuhan akan menghujanimu dengan berkat yang berlimpah-limpah lebih lagi. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Dan yang ketiga, renungkan saudaraku, Tuhan akan terus menghujanimu dengan berkat sampai engkau dan aku ada di satu tempat. Engkau memberi pinjaman, tapi engkau sendiri tidak meminjam. Bahkan Tuhan pengen Anda tahu, untuk Anda ada di posisi ini, Tuhan mau mati untuk saudara. Dan dalam keadaan matinya pun, dia meminjam kuburan kepada Yusuf Arimatea. Dia adalah Allah yang kaya, dia adalah Allah yang punya semuanya, tapi rela, saudaraku, meminjam kuburan untuk tubuhnya 3 hari. Supaya engkau dan aku tidak pernah lagi meminjam kepada siapapun.
dia meminjam supaya engkau memberi pinjaman. Terpujilah nama Tuhan yang luar biasa. Katakan haleluya. Amin. Percaya pasti terjadi. Engkau akan ada di satu tempat yang bernama, lambaikan tangannya, aku memberi pinjaman, tapi aku sendiri tidak meminta pinjaman. Katakan amin. Enak saudaraku hidup model begini. Ya Alkitabiah, bukan utang sana utang sini. Saya tahu saya pernah ada di posisi dikejar-kejar penagih utang. Tapi hari ini saya ada di posisi di tempat yang bernama saya memberi pinjaman, tapi aku sendiri tidak memberi pinjaman. Aku sendiri tidak berutang. Amin. Saya berdoa untuk satelit-satelit BFA dimanapun berada, baik yang otonom maupun yang tidak otonom. Aku berdoa dalam nama Yesus, semua satelit BFA akan Tuhan bawa di satu tempat yang bernama engkau memberi pinjaman, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman, saudara. Itu juga terjadi kepadamu yang mau katakan haleluya. Amin. Baik, yang kedua saudaraku, apa respon Anda setelah Anda diselamatkan, diampuni, diberkati oleh Tuhan? Saudara, saya dapat rema ini saat saya 2,5 jam di pesawat, ya, dari Jakarta ke Pekanbaru. 1 jam menjelang take off, antri take off di Cengkareng, dan 1,5 jam terbang. Cukup waktu untuk saya membaca, merenung firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan kasih saya rema. Apa responmu setelah kamu diampuni? Bagikan ke umatku dan coba renungkan berapa banyak orang Kristen meresponi yang salah seperti yang Yesus katakan dalam ayat ini. Kita buka, saudara. Jadi kerajaan Allah dapat diumpamakan seperti seorang raja, ya, yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika sang raja mulai melakukan hal itu, ada seorang hamba yang punya utang 60 triliun. Saya udah hitung itu, saudara. Hamba itu dibawa menghadap raja. Hamba yang utang banyak itu nggak sanggup untuk bayar. Raja memerintahkan supaya ia bersama hartanya, kemudian istrinya dan anak-anaknya, semuanya dijual untuk membayar utang tersebut. Artinya, Bapak Ibu lihat saya, orang ini punya utang yang tak bisa terbayarkan, 60 triliun. Bukankah Yesus mengatakan ini untuk menggambarkan kita punya utang yang gak bisa kita bayar sampai kapanpun kepada Tuhan. Baik dengan perbuatan kita, baik dengan amal kita, baik dengan moral kekudusan kita, baik dengan pengabdian kita, kita gak bisa bayar utang kita kepada Tuhan. Kok gak ada yang amin? Saudaraku, kita punya utang dosa yang gak bisa terbayar. Kita punya utang yang besar, 60 triliun. Utang yang gak terbayar. Terus, harusnya kita yang dijual masuk neraka. Hamba itu bersujud dan memohon belas kasihan raja. Raja mengabulkan dan membebaskan dan menghapus dosa-dosa kita, menghapus utang kita. Next. Sesudah itu hamba ini ketemu dengan orang lain yang berutang kepadanya 100 juta rupiah. Dia punya utang 60 triliun dan dia punya piutang 100 juta. Ia menangkap serta mencekik orang yang berutang itu dan berkata, bayar utangmu. Hamba yang berutang 100 juta itu memohon belas kasihan. Namun saudaraku, orang yang dibebaskan 60 triliun ini tidak mau sabar. Dia meminta hakim supaya memasukkannya ke dalam penjara. Atau saudaraku, ya, next saudaraku, hamba yang lain melihat kejadian itu sedih. Mereka melaporkan kepada raja. Raja memanggil hamba yang pertama, engkau hamba yang jahat. Aku telah membebaskan utangmu yang tidak terbayar. Karena aku menunjukkan kemurahanku, bukan karena kamu baik. Next, saudara.
Seharusnya kamu juga menunjukkan kebaikanmu kepada temanmu yang berutang kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, waktu saya membaca ayat ini, Tuhan memberikan saya rema, pengertian. Bukankah banyak orang Kristen seperti ini? Ingat, Alkitab tidak mencatat pendosa kecil atau pendosa besar. Alkitab berkata dosa adalah dosa. Sins itu bukan bicara dosa kecil, dosa besar. Tapi sins di dalam bahasa Inggris bicara dosa masa lalu, dosa masa kini, dosa yang akan datang. Tuhan menghapus semua dosa kita. Nggak ada pendosa besar, nggak ada pendosa kecil. Tahukah saudaraku, justru dosa yang kita anggap kecil dalam pandangan kita, justru itu yang membuat Lucifer jatuh, dicampakkan ke bumi. Justru itu yang membuat Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden. Bukan dosa yang lain, tapi kesombongan, saudaraku. Kesombongan bagi kita biasa. Kesombongan bagi kita, cuman sombong doang. Tapi di mata Allah, justru itu akar segala dosa adalah kesombongan. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kenapa Tuhan menyuruh kita memberi persepuluhan? Supaya Anda nggak cinta uang, tapi cinta Tuhan. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Kalau Anda nggak setia memberi persepuluhan di hadapan manusia, Anda tetap pria dan wanita bermoral, tapi di hadapan Tuhan, akar segala kejahatan, cinta uang. Anda mungkin saudaraku nggak korupsi di kantor saudara. Anda mungkin nggak ngapa-ngapain, tapi Anda sombong. Dan sombong paling tinggi yang nggak kelihatan adalah merasa diri paling tulus hati, merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri lebih holy daripada orang lain. Itu kesombongan, dan akar segala dosa adalah sombong. Terbuka saudaraku, orang bijak berkata, tidak ada orang yang lurus. Nggak ada orang yang lurus. Saudara, nggak ada aparatur negara yang lurus. Nggak ada pendeta yang lurus. Nggak ada pejabat yang lurus. Nggak ada pengusaha yang lurus. Yang lurus itu penggaris. Betul? Oh iya. Apakah kita lurus? Nggak ada. Semua telah kehilangan kemuliaan. Semua telah kehilangan. Jujur di hadapan Tuhan. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, kita kadang culas, kadang kita curang, kadang kita saudaraku, apa sih yang lurus? Maka kalau bercanda-bercanda Gus Dur, oh polisi yang jujur itu 2, polisi tidur dan Bapak Hugeng. Saya bilang enggak juga. Polisi tidur juga saudaraku, enggak lurus juga. Dengan seiring waktu tergores abrasi. Betul Pak Suryan? Iya kan? Iya. Siapa yang lurus? Maka saudaraku, tapi kita seperti orang yang punya utang 60 triliun ini. Kita udah dibebaskan, kita udah dimerdekakan. Tapi begitu kita keluar, kita lihat orang lain yang punya kesalahan sedikit. Kita menghakimi dia, seolah-olah kita lebih baik dari dia. Ini yang banyak, mari renungkan. Tadi kenapa tegang? Tadi Dok, pas berkat melimpah, amin amin, ini kok tegang sekali ya? Halo? Oh iya. Kita banyak seperti orang ini. Kita punya utang yang gak terbayar. Tuhan lunasi, Tuhan ampuni. Tapi saat kita keluar, kita lihat teman kita lihat pemimpin kita lihat bawahan kita lihat suami kita lihat istri kita kerasa lebih baik. Dan kita menghakimi dia, judge dia. Mungkin gak menghakimi secara langsung, tapi dalam hati kita judge dia. Injil Yesus Kristus tidak mengajar kita untuk menghakimi. Yesus berkata, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi oleh Bapamu yang di surga. Kita gak bisa lihat kiri kanan kita, dan kita mengatakan, masa depanmu kayaknya begini deh, karena lihat potongan kita hari ini. Bapak Ibu, saya akan beri cerita. Maka kalau melihat sesuatu harus dari sudut pandang yang banyak. Kisah ini mungkin Anda sudah pernah mendengar. Ada pasangan suami istri sedang pesiar di kapal pesiar. Dan tiba-tiba sekonyong-konyong ada badai dan kapal itu hampir karam. Semua orang berusaha menyelamatkan diri,
pasangan suami istri ini pun juga menyelamatkan diri. Dan waktu mereka menyelamatkan diri untuk berjalan ke Sekoci, sampai di Sekoci tersisa hanya satu tempat. Apakah suami atau istri yang masuk Sekoci, dan yang kalau suami berarti istrinya mati, kalau istri suaminya yang mati. Saudaraku, dengan sigapnya suami ini melompat ke Sekoci itu dan membiarkan istrinya terkubur di dasar laut bersama kapal pesiar itu. Orang-orang di Sekoci itu teriak menghakimi si bapak ini. Kamu suami yang egois, kamu suami yang hanya mementingkan diri sendiri, kamu suami yang tidak mencintai istri. Kau biarkan istrimu mati bersama dengan kapal itu. Dia hanya diam dan dia hanya menangis. Pulang ke rumahnya, saudaraku, sampai akhirnya beberapa tahun kemudian suami ini, bapak ini pun meninggal. Dia punya anak perempuan semata wayang. Saudaraku, kemudian saat bapaknya udah dimakamkan, anak ini mencari-cari warisan, kumpulkan semua sertifikat. Dia temukan satu buku harian dari suami, dari bapaknya. Dan di situ ditemukan 2 surat, saudaraku. Surat yang pertama, dia bilang begini, aku membiarkan engkau mati bersama dengan kapal pesiar untuk aku bisa membesarkan putri sematawayang kita. Dan saudaraku, ada satu surat lagi dari rumah sakit, dari lab hasil pemeriksaan. Ternyata kenapa si bapak itu ngajak istrinya ke kapal pesiar? Karena istri ini divonis kanker stadium 4 dan tinggal 3 bulan lagi umurnya. Si anak menangis, selama ini dia menghakimi papahnya. Dia berpikir papahnya kejam, membiarkan ibunya mati dan dengan egois dia hidup. Ternyata saudaraku, bapak ini memilih dia hidup untuk membesarkan anaknya, daripada dia membiarkan istrinya hidup 3 bulan dan akhirnya mati, dan dia mati bagaimana membesarkan anak ini. Kadangkala kita melihat hanya satu dari sudut pandang tanpa melihat situasi yang lain. Jangan buru-buru menghakimi, supaya kita tahu, saudaraku, kau tidak ada yang amin. Jangan tegang, senyumlah. Sebelum senyum itu dilarang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Next, saudara. Ini respon yang pertama. Saya berharap, saya berdoa mulai hari ini Anda menjadi Kristen yang tidak menghakimi orang lain. Katakan amin. Amin. Saudaraku, haleluya. Kurang mantap haleluyanya. Amin. Saudara, saya mau kasih tahu saudara. Kakak saya yang di Bekasi sampai dirawat di rumah sakit, hampir mati jantung, saudara. Gara-gara salah satu dari family ngomong ke dia. Ngomongin apa? Ngomongin ibu kita, ibu kami. Saudaraku, kakak saya nggak terima. Saya kemudian berangkat ke Bekasi, papanya Iren, pecatur, saudara. Saya bilang sama kakak saya, kenapa kamu sampai sakit mau mati begini? Masih emosi, udah tenang, jangan emosi. Sebab dia sebutkan, tante ini ngomongin ibu kita begini. Singkat cerita, saudaraku, satu family menghakimi ibu saya. Ibu saya udah meninggal dari tahun 74. Dan penghakimannya adalah begini, ibumu itu dulu sampai ganti-ganti laki-laki ngabisin harta suami. Saudara, saya tahu ibu saya. Cerita itu enggak salah. Tapi demi menghidupi kami, anak-anak, kakak saya enggak kuat. Tapi saudaraku, saya bilang sama kakak saya, kalau cerita itu benar, kamu tahu tahun 70-an, tahun susah, kita ibu antri beras. Kalau ibu hidup dengan pria lain, supaya kamu dan aku hidup. Saudara, kakak saya nggak tahan. Dia nangis, dia muntah, dia emosi.
Justru kita bangga, biarin orang menghakimi. Dia nggak tahu posisi kita. Saudara, sebentar ya, maaf. Saya kebawa emosi, saudara. Saya ngerti. Saat ibu saya panen, derep orang Jawa bilang, dia nyumputin hasil panennya, saudaraku, di sini. Dan saat lewat rumah kami, Agung kecil ini dikasih padi. Dan ibu saya bilang, kamu lari masuk rumah. Kenapa? Masuk aja. Saya diajar mencuri. Karena dari hasil panen, ibu saya paling dapat berapa sebagai penuai, bukan pemilik sawah. Saya diajar nyuri, saudara. Anda tahu, orang bisa menghakimi. Saudara, bahkan saya diajar ibu saya untuk mempertahankan hidup. Makan sajen, saudaraku. Kalau di Gunung Kelut, sajen ditendang. Di Walikukun, sajen saya makan, saudaraku. Halo? Viral kan? Di Gunung Kelut dibuang kan? Saudaraku, sajen. Orang-orang Chinese kalau Imlekan ada hiyo-hiyo, ada apa, saudaraku. Saya ingat begitu, saudaraku, pembantu keluar rumah ngasih sajen, saya ngumpet pakai sarung. Begitu pembantu masuk, saya ambil tuh sajen, saya makan. Naga sari, naga singa, naga kepala naga, semua saya makan, saudaraku. Haleluya, amin. Mungkin si engkohnya begitu keluar, aduh, dewanya makan. Bukan dewa yang makan, gue yang makan, saudara. Saudara, orang bisa menghakimi kami. Tapi dengar, tahun segitu untuk hidup susah. Ibu saya harus mempertahankan hidup 5 anak janda. Anda bisa bayangkan, ngidupi 5 anak. Saya yang paling kecil, saudara. Maka Anda tahu, saat kadang ibu saya pergi, kita makan gak ada makanan, saudara. Ibu saya, saudaraku, kakak saya teriak pakai bahasa Hungaria. Luwe, artinya lapar. Kakak saya jepretin cecak, dibakar, saya dikasih makan. Saya saksikan ini di Pekanbaru, mereka tanya, gembala nanya, dulu Pastor Agung bener makan cecak? Betul. Jangan suruh saya praktek lagi hari ini. Haleluya. Pak, Bu, maaf. Saya mungkin cerita tadi sedikit aib ibu saya. Tapi saya mau saksikan. Kakak saya nggak tahan, nggak kuat. Kalau saya kuat. Kakak saya hampir mati gara-gara dihakimi. Kalau dia mati karena begitu. Coba, saudaraku, kalau Anda menghakimi orang dan orang itu mati karena penghakiman Anda, kemana Anda? Apakah kita mau seperti ini, saudara? Kita nggak ngerti. Amin. Maka di Amerika atau di mana saya baca, di Inggris, Amerika, seorang anak saudaraku mencuri, tapi hakim membebaskan. Justru hakim menghukum siapanya gitu loh. Kenapa? Kok sampai anak-anak ini bisa mencuri? Halo. Amin. Yang mau nangis-nangislah, saudara. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, respon yang kedua. Yesus sedang ketemu dengan perempuan Samaria. Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Perempuan itu berkata, aku gak punya suami. Tepat katamu, engkau gak punya suami, sebab kamu pernah kawin cerai 5 kali, dan yang sekarang ada padamu bukan suami, tapi kumpul kebomu. Dalam hal ini kamu berkata benar. Bapak Ibu, jangan hanya punya pikiran cerita ini hanya terjadi 2000 tahun yang lalu. Saya menggembalakan, saudaraku, gak usah dulu-dulu di Indramayu, di Cirebon, di mana, 17 tahun, 18 tahun saya di Bandung. Saya pernah melayani dengan Budion, saudaraku. Kami melayani perempuan lebih parah dari perempuan Samaria ini. Dia masih 5 kali kawin cerai. Ini perempuan, saudaraku, gonta-ganti kebo. Halo? Oh iya. Tadi ibadah pagi pikir jemaat jam 7. Oh mungkin waktu di Indramayu. Oh mungkin jadi Bandung. Lebih dari sekali kami ketemu dengan model begini. Saudaraku, Tuhan tetap terbuka. Tuhan tetap dengan menerima kamu apa adanya. Tuhan tetap memeluk kamu. Bayangkan orang yang sudah model begini ganti bo sampai 6 kali. Keluar. Ketemu perempuan lain yang lebih ringan pelanggarannya, dan dia menjat, dia menghakimi. Apa enggak sedih kita?
begitu. Tapi kenapa kamu ngakimin? Ini, saudaraku, mari kita ngaca. Mari kita bercermin. Semua kita pendosa di hadapan Tuhan yang dibenarkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Amin. Haleluya. Next, saudara. Apa respon orang Samaria ini? Dia menjadi pemberita good news, kabar baik. Maka lihat, satu kampung Samaria percaya Yesus karena perkataan perempuan ini. Ayat berikutnya, saudaraku, mereka berkata, sekarang kami percaya bukan lagi karena kamu yang kau katakan, tapi kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu dia benar-benar juru selamat dunia. Halo? Amin. Ya. Saudaraku, ini respon yang baik. Terima pengampunan, diberitakan good news. Terima kelepasan, diberitakan kabar baik. Maukah kita mau seperti ini? Kita nggak lebih baik dari perempuan Samaria loh. Jangan pikir, ini perempuan gelebisan. Kita sama di hadapan Tuhan. Nggak ada pendosa kecil. Oh, saya pendosa kecil. Enggak. Kita semua pendosa di hadapan Tuhan. Kita selamat bukan karena engkau baik, karena kebaikan Tuhan. Engkau diberkati karena dia baik bagimu. Haleluya. Next, saudara. Dan yang terakhir, respon yang luar biasa. Saya mau, saudaraku, Anda dan saya meresponi seperti Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah perempuan yang terkenal paling berdosa di kota itu. Kalau paling berdosa ini bicara tentang apa? Moral. Ini bukan bicara perempuan dosa ngerumpi, bukan. Satu pesan saya, kalau ada orang-orang yang ngomongin kelemahan Anda, ngomongin kekurangan Anda, jangan pahit hati, bersyukur. Kekurangan saya, kekurangan Anda aja bagi dia menarik, apalagi kelebihanmu, dia lebih tertarik, saudaraku. Haleluya. Amin, kelemahan kita aja dia tertarik, apalagi kelebihan kita. Wow. Kok gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Oh, amin. Di kota itu ada seorang perempuan, ya saudaraku. Kemudian perempuan ini datang ke Yesus. Dia bawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Next, saudaraku. Dia menangis, dia pergi berdiri di belakang kaki Yesus. Anda tahu, waktu Yesus didatangi perempuan berdosa ini, Yesus melepaskan pengampunan. Yesus melepaskan kasih. Yesus melepaskan welcome. Kalau Yesus nggak melepaskan pengampunan, wanita ini nggak berani membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Artinya, waktu dia datang, Yesus melepaskan pengampunan. Contoh, Anda datang ke seseorang nggak welcome, Anda nggak akan lebih dekat lagi. Tapi karena Yesus welcome, Yesus ngampuni, Yesus terima dia apa adanya. Perempuan ini membasahi kakinya, kaki Yesus dengan air mata, nyeka dengan rambut, cium kaki Yesus dan meminyaknya dengan minyak wangi. Next, saudaraku. Kemudian saudaraku, oke, ayat ini jangan dulu. Simon, orang Farisi, teolog, ahli Taurat, ngomong begini dalam hatinya. Kalau Yesus ini nabi, dia akan tahu siapa perempuan ini. Kenapa Yesus membiarkan perempuan ini mendatanginya, membasahi kakinya, mencium kakinya, menyeka dengan rambutnya? Saudaraku, Yesus ngomong begini sama Simon. Mon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Ada dua orang, satu orang dosa, satu orang punya utang 60 triliun. Satu orang punya utang 100 juta. Dan dua-duanya dibebaskan. Menurut kamu siapa yang akan banyak berterima kasih? Simon berkata, tentunya yang utang 60 triliun. Dalam hal ini engkau berkata benar. Aku mau berkata kepadamu, aku masuk ke rumahmu, kamu gak kasih aku air sumur untuk membasuh kakiku. Kamu gak kasih anduk untuk nyeka kakiku. Kamu gak mencium pipi kanan pipi kiriku sebagai ucapan selamat datang. Dan kamu gak kasih aku minyak untuk mengurapi kepalaku. Itu adalah, saudaraku, prosedur standar menyambut tamu yang dihormati dalam istiadat budaya Yahudi. Simon gak lakukan. Tetapi perempuan ini, kata Yesus, aku datang, dia membasahi kakiku bukan dengan air sumur, tapi dengan air matanya. Dia menyeka bukan dengan anduk, tapi dengan rambutnya. Dan dia tidak mencium pipi kiri, pipi kananku, dia cium kakiku. Dan kaki adalah bagian paling kotor dalam tubuh manusia, dalam budaya Yahudi. Kita nggak pernah lihat perempuan, ibu-ibu ketemu dengan ibu-ibu, cipika-cipiki, kita sering lihat. Tapi satu ibu cium kaki ibu yang lain, kita nggak pernah lihat.
Dan jangan lakukan itu, saudaraku. Betul apa betul? Tapi saudaraku, perempuan ini gak henti-hentinya cium kaki Yesus. Sebelum diminyaki loh, dia cium. Dibasahi dengan air mata, diseka dengan rambut, dicium. Baru setelah itu diminyaki. Engkau enggak meminyaki rambutku, kepalaku dengan minyak, tapi Maria Magdalena meminyaki kakiku dengan minyak di atas standar, minyak mahal harganya. Kenapa? Kita baca ayat berikutnya. Sungguh kasihnya yang besar itu menunjukkan bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni. Orang diampuni dikit, ia akan mengasihi sedikit juga. Saudaraku, banyak orang berpikir dosanya sedikit, diampuninya sedikit, berbuat kasihnya sedikit. Saya mau sadarkan Anda, lewat ayat ini Yesus menyadarkan kita, kita semua dosa kita ini banyak. Kita ini pendosa-pendosa hebat, tapi Tuhan mengampuni kita semua. Harusnya kita banyak berbuat kasih, karena Tuhan sudah membebaskan saudara dan saya dari dosa yang tidak terbayar. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri, saudaraku. Dan kemudian saya baca ayat terakhir. Oke, Anda lihat Maria Magdalena si pelacur ini nggak nyampe 3 tahun. Anda lihat Tuhan nggak mau utang. Dia angkat, dia angkat, dia angkat. Ayat yang keduanya Anda lihat, inilah Maria Magdalena. Terus ayat yang ketiga, dia melayani Tuhan, disederajatkan dengan Yohana istri bendahara, Susana perempuan pengusaha, dan banyak pengusaha-pengusaha lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa? Kekayaan mereka. Anda lihat, dari seorang pelacur jadi pengusaha yang melayani Tuhan dengan kekayaannya. Tuhan mengangkat. Waktu kita, saudaraku, memberi banyak kasih, Tuhan gak mau berutang. Angkat tanganmu. Renungkan apa yang kau lakukan. Respon Anda setelah diampuni. Baik mengerti bahasa, tetesan air mata tak kau biarkan. Ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Sekali lagi. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa, tetesan air mata tak kau biarkan. Ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Dia memberikan anugerah kebenaran kepada kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Engkau sangat memberkati kami. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk tubuh dan darah-Mu. Sebagai tanda syukur kami mau membawa persembahan kami. Kami kembalikan persepuluhan kami. Kami beri yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu. Buka hati, angkat tangan-Mu, pulanglah ke kasih-kasih Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis di Roh Kudus menyertai, memberkati saudara. Dari sekarang sampai selama-lamanya, yang percaya diberkati, berkata amin. Sobat Maestro,
Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.